dan memborok leher korban dengan pisau dari samping kiri dan kanan. Tragedi pembunuhan di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara pada pertengahan Januari lalu mengejutkan banyak orang. Pasalnya korban yang masih berusia 8 tahun dihabisi oleh tantenya sendiri. Berdasarkan pengakuan tersangka, motif utamanya adalah harta alias perhiasan emas berupa kalung, gelang hingga cincin yang dipakai oleh korban yang sekali lagi masih anak-anak. Oktober 2023, seorang anak 6 tahun juga menjadi korban penjamretan kalung emas di Jalan Usama Blok A kawasan Perkampungan Industri Kecil atau PIK, Gilingan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku menjalankan aksinya seorang diri saat permukiman warga tengah sepi. Ya, mengenakan perhiasan emas pada anak memang kerap dilakukan kebanyakan orang tua sebagai wujud kasih sayang, baik sebagai aksesoris yang mempercantik penampilan si kecil sekaligus ajang investasi. Ya kalau saya sih kalau lihat-lihat kayak gini, ya pengen aja beliin buat anak, buat invest yang pertama, yang kedua ya buat biar anaknya kelihatan cantik gitu. Kan perempuan pakai emas-emasan kan kelihatan cantik. Para pemilik toko emas di Surabaya, Jawa Timur juga mengakui permintaan emas untuk anak memang lebih tinggi daripada orang dewasa. Bahkan menjelang hari besar, transaksi emas anak meningkat hingga 50% dibanding hari biasa. Kalau di saya ya kebanyakan sih banyak yang anak-anak itu. Rame banget sih gitu. Soalnya kan orang-orang kebanyakan pakai ini ke anak-anak gitu sekarang. Terus kalau ada event-event tertentu mereka kan juga pakein anaknya supaya anaknya juga pakai perhiasan gitu. Ramenya pas apa? Ramenya biasanya waktu kayak Idul Fitri, Imlek sama Natalan gitu. Namun berkaca dari banyaknya aksi kriminalitas yang menyasar anak lantaran mengenakan perhiasan, menimbulkan pertanyaan, mengapa anak yang menjadi sasarannya? Kalau perilaku kriminal itu justru yang dicari itu kan korban yang paling rentan ya. Perempuan dan anak-anak itu menjadi korban pertama penjamretan itu karena memang posisinya paling rentan. Justru pelaku itu kebanyakan adalah orang yang dikenal korban. Ya. Karena dia bisa masuk dalam hubungan sosial yang tidak dicurigai oleh anak ya. Psikolog klinis dan forensik Surabaya Riza Wahyuni menyatakan penggunaan emas untuk anak sebenarnya sah-sah saja, namun disarankan untuk tidak menggunakannya secara terbuka dalam kegiatan sehari-hari. Pasalnya, aksi kriminal terhadap anak bisa menyebabkan trauma berkepanjangan pada anak. Pasti dampak psikologi pasti ada, Mbak. Ya, dia jadi ketakutan, dia kemudian khawatirnya kita jadi mengurung diri karena ketemu dengan orang jadi takut, ya kan? Membatasi sosialisasi, kemudian dia menjadi lebih tertutup, yang pasti akan ada dampaknya ya. Atau kemudian bisa saja mereka mengalami kecemasan. Riza menambahkan bila sampai terjadi kekerasan pada anak, penting melakukan psychology first aid atau pertolongan pertama psikologi sehingga anak terhindar dari trauma. Selebihnya juga perlu diberikan edukasi kepada orang tua untuk memberikan perhiasan ataupun aksesoris yang aman sesuai tempat dan waktunya. Terlebih di lingkungan yang impersonal atau individualistis seperti perkotaan ataupun di tempat terbuka. Wida Subianto, Aga Dipa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.